pembelajaran sains berbasis kearifan lokal terhadap sikap peduli lingkungan kelas 10 di Martapura, Sumatera Selatan. Telah hadir pada kesempatan kali ini, yaitu saya sebagai ketua, ada Ibu Suci Wulan Pauhesti MSI sebagai sekretaris, kemudian ada Ibu Aulia Novitasari MPD sebagai pembahas utama, Ibu Nukhbatul Bidayati HKMPD naik menjadi pendamping 1 ya. Baik, mari kita buka dengan lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Helen ya, silahkan untuk mempresentasikan proposalnya kurang lebih 8 menit ya. Silakan Helen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillahi athaba'ana lazan inna rabbana ghafurun syakur. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ardian Asyari MPD selaku ketua, yang terhormat Ibu Suci Wulan Pauhesti MSI selaku sekretaris, yang terhormat pembahas utama, yang terhormat Bapak Supriyadi MPD selaku pembahas pendamping 1, dan yang terhormat Ibu Nukhbatul Bidayati HK MPD selaku pembahas pendamping 2. Perkenalkan, nama saya Sutra Helen dengan NPM 1711060275 akan memaparkan proposal saya yang berjudul pengembangan modul pembelajaran sains berbasis kearifan lokal terhadap sikap peduli lingkungan peserta didik kelas 10 di Martapura, Sumatera Selatan. Bab 1 pendahuluan yang terdiri dari penjelasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan pengembangan, manfaat pengembangan, dan kajian penelitian terdahulu yang relevan. Penegasan judul. 1. Modul pembelajaran. Modul pembelajaran adalah paket belajar mandiri yang disusun secara sistematis untuk memfasilitasi pengalaman belajar peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran. Kearifan lokal merupakan suatu tindakan didasarkan atas pandangan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola bahan dasar potensi lokal. Sikap peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang terjadi. Latar belakang masalah. Kerusakan lingkungan menjadi sesuatu yang susah dipisahkan dari kehidupan masyarakat, yakni aktivitas manusia yang merupakan penyebab terjadinya peristiwa bencana dan kerusakan lingkungan. Kegiatan ataupun aktivitas tersebut menggambarkan jika manusia mempunyai kepedulian terhadap kelestarian lingkungan yang rendah. Mulai memudarnya nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang di masyarakat sebagai salah satu dampak dari adanya globalisasi, sehingga menyebabkan kepedulian peserta didik terhadap pentingnya menjaga, melindungi, dan melestarikan nilai-nilai kearifan agar tidak punah terbilang masih rendah. Perlunya pengintegrasian bahan ajar berupa modul berbasis kearifan lokal dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman materi oleh peserta didik, sekaligus dijadikan sebagai media untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan untuk menanamkan sikap peduli lingkungan oleh peserta didik. Identifikasi masalah. 1. Rendahnya kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. 2. Peserta didik kurang mendapatkan sumber belajar yang bervariasi. 3. Belum adanya penyisipan kearifan lokal berupa festival jerami dan bidar yang berkaitan dengan materi pencemaran lingkungan sebagai pendukung dalam bahan pembelajaran dilakukan oleh pendidik. 4. Media yang digunakan berupa buku cetak dan LKS. Keberadaan media di sekolah kurang bervariasi sehingga cenderung membosankan. Rumusan masalah. Bagaimana kelayakan modul pembelajaran sains berbasis kearifan lokal terhadap sikap peduli lingkungan yang dikembangkan pada peserta didik kelas 10 di Martapura, Sumatera Selatan. Batasan masalah. 1. Modul pembelajaran biologi berbasis kearifan lokal berupa bidar dan festival jerami yang dikembangkan untuk peserta didik kelas 10 di tingkat SMA. 2. Penguji modul meliputi pakar bahan ajar, pakar materi, dan pakar bahasa. 3. Penelitian dilakukan di 2 sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Martapura dan SMA Negeri 2 Martapura. 4. Modul pembelajaran hanya berisikan materi perubahan lingkungan atau iklim dan daur ulang limbah submateri pencemaran lingkungan. Tujuan pengembangan. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelayakan modul pembelajaran sains berbasis kearifan lokal terhadap sikap peduli lingkungan yang dikembangkan pada peserta di kelas 10 di Martapura, Sumatera Selatan. Manfaat pengembangan bagi peserta didik, bagi pendidik, bagi sekolah, dan bagi peneliti lain. Kajian penelitian terdahulu yang relevan.
Nubatul Bidiati HK, dan kawan-kawan dalam penelitian yang berjudul The Development of Biology Module on Local Wisdom of West Lampung Study of Ecosystem Materia. Hasil penelitian ini menunjukkan modul layak digunakan dalam proses pembelajaran berdasarkan penilaian kualitas modul oleh para ahli, modul ajar, materi, dan bahasa dengan kriteria keseluruhan sangat layak. Hasil penelitian oleh IKD Alit Wirawan dalam penelitian yang berjudul Pengembangan Suplemen Bahan Ajar Materi Pelestarian Lingkungan Hidup berdasarkan kearifan lokal masyarakat Desa Sangon B untuk peserta didik kelas 10 SMAS Laboratorium Undiksa. Hasil penelitian oleh Afini Dwi Jayanti, Herwati Susilo, dan Endang Suwarsini dalam penelitian yang berjudul Modul Inquiry Berbasis Potensi dan Kearifan Lokal pada Materi Biologi, sebuah penelitian pengembangan. Hasil penelitian dari Misbahul Falah dalam penelitian yang berjudul Pengembangan Modul Pembelajaran Lintas Minat Biologi Berbasis Kearifan Lokal Jawa menggunakan model Quantum Learning atau QL pada materi ekosistem di SMA Negeri 13 Semarang. Hasil penelitian Maya Marati dalam penelitian yang berjudul Pengembangan e-modul Android Update Berbasis Kearifan Lokal Lampung pada mata pelajaran biologi untuk peserta didik kelas 10 di tingkat SMA. Tihasil penelitian oleh Sri Lestari, Tiurina Siregar, dan Joner Nainggolan dalam penelitian yang berjudul Pengembangan Modul IPA Terpadu Berbasis Kearifan Lokal Papua Materi Interaksi Makhluk Hidup Terhadap Lingkungan. Bab 2, landasan teori. Modul sebagai bahan ajar, kearifan lokal, sikap peduli lingkungan, dan tinjauan konsep materi pencemaran lingkungan. Bab 3, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian, pengembangan, desain penelitian pengembangan, prosedur penelitian pengembangan, spesifikasi produk yang dikembangkan, subjek uji coba penelitian pengembangan, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji coba produk, dan teknik analisis data. Tempat dan waktu penelitian pengembangan. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Martapura dan SMA Negeri 2 Martapura semester genap tahun ajaran 2022. Desain penelitian pengembangan. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan atau R&D, Research and Development. Penelitian Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Desain pengembangan yang dipakai untuk mengembangkan modul pembelajaran ini menggunakan model pengembangan tipe formative research Tesmer. Penelitian Tesmer ini terdiri atas dua tahap utama, yaitu tahap preliminary atau tahap persiapan dan tahap formative evaluation. Tahap preliminary terdiri dari tahap persiapan, analisis, dan pendesainan, sedangkan tahap formative evaluation yang meliputi self-evaluation, prototyping yang terdiri dari expert review, one-to-one, dan small group, serta pilot test. Prosedur penelitian pengembangan. Satu, tahap pendesaian modul pembelajaran sains berbasis kearifan lokal yang terdiri dari tahap preliminary. Satu, tahap persiapan yang meliputi analisis peserta didik, analisis kurikulum, analisis topik, dan analisis sarana dan prasarana, serta tahap pendesainan. Yang kedua, tahap validasi modul pembelajaran sains berbasis kearifan lokal. Adapun tahap validasi modul pembelajaran sains berbasis kearifan lokal terdiri atas tahap prototyping. Pada tahap prototyping ini memakai alur formative evaluation yang terdiri atas 3 tahapan, yaitu satu, self-evaluation ialah tahap di mana peneliti mengevaluasi sendiri media pada tahap preliminary. Hasil pengajian dan evaluasi disebut prototip 1. Expert review ialah tahap evaluasi prototip 1 produk pengembangan media. Kajian tentang media pembelajaran berupa modul sains berbasis kearifan lokal yang telah didesain dan dievaluasi sendiri oleh peneliti dan validator. Yang ketiga, one-to-one evaluation ialah tahap evaluasi prototip 1 produk. Tahap uji coba pada prototip 1 diberikan kepada 3 orang peserta didik SMA Negeri 1 Martapura yang dipilih berdasarkan dengan tingkat kemampuan akademik peserta didik, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, tahap kepraktisan modul pembelajaran sains berbasis kearifan lokal. Adapun tahap untuk menguji kepraktisan media pembelajaran memakai alur formative evaluation, yaitu melalui tahap small group evaluation. Small group evaluation ialah tahap lanjutan dari expert review dan one-to-one evaluation. Hasil perbaikan dari one-to-one expert dan expert review menghasilkan prototip 2. Selanjutnya diuji cobakan pada kelompok kecil, yakni terdiri atas 6 peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Martapura dengan karakteristik 2 peserta didik dengan kemampuan akademik tinggi, 2 peserta didik dengan kemampuan akademik sedang, dan 2 peserta didik dengan kemampuan akademik rendah. 4. Tahap pilot test modul pembelajaran sains berbasis kearifan lokal. Langkah selanjutnya setelah melaksanakan uji validitas dan uji kepraktisan ialah pilot test. Pilot test yaitu tahap uji lapangan.
Spesifikasi produk yang dikembangkan. Produk yang akan dihasilkan dalam pengembangan ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. 1. Modul ini dibuat sebagai bahan ajar. Modul biologi berbasis kearifan lokal pada materi biologi yaitu pencemaran lingkungan. Yang kedua, materi pencemaran lingkungan yang dikemas dalam modul disesuaikan dengan kurikulum 2013. Penyisipan kearifan lokal pada materi pencemaran lingkungan dilakukan melalui pembahasan peranan manusia dalam menjaga lingkungan. Yang keempat, modul menyajikan contoh dan pembahasan mengenai pencemaran lingkungan di Martapura. Bagian uji kompetensi pada modul dilengkapi dengan stimulus mengenai keadaan lingkungan lokal Martapura. Pencemaran lingkungan dijadikan sebagai objek praktik kegiatan lapangan dan pembelajaran di modul. Modul berupa e-modul dan modul didesain dengan menggunakan APIET. Subjek uji coba penelitian pengembangan. Subjek uji coba penelitian pengembangan ini yaitu peserta didik kelas 10 IPA di SMA Negeri 1 dan kelas 10 IPA di SMA Negeri 2 Martapura. Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah kuesioner atau angket, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini terdiri dari angket validasi ahli media, angket validasi ahli materi, angket validasi ahli bahasa, angket tanggapan pendidik, lembar wawancara pendidik, dan angket tanggapan peserta didik. Uji coba produk. Uji coba yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu validasi oleh ahli materi atau isi bidang studi, 1. Validasi oleh ahli desain produk, validasi oleh ahli bahasa, validasi oleh ahli pembelajaran, uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil, dan uji coba lapangan. Teknik analisis data, uji kevalidan modul pembelajaran sains berbasis kearifan lokal, dan uji kepraktisan e-modul pembelajaran sains berbasis kearifan lokal. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua. Baik, terima kasih Helen. Sutra Helen. Panggilannya siapa sih? Helen, Pak. Helen, ya. Baik, Helen di Martapura ya. Iya. Tadi penelitiannya di mana? Di SMA Negeri 1 Martapura dan SMA Negeri 2 Martapura, Pak. Tadi kamu katakan apa tadi? Kurang bervariasi sehingga bosan, itu dari mana Ya. itu kesimpulannya itu? Menyimpulkan sehingga bosan itu dari mana? Kan saya sebelumnya melakukan prariset. Nah, waktu prariset itu saya wawancara kepada peserta didik, Pak. Dan kebanyakan dari mereka itu bilang kalau kurang bervariasi gitu, bosan. Jadi banyak materi yang belum tersampaikan secara maksimal. Ya, kurang bervariasinya itu berbilang atau tidak gitu. Atau sebenarnya kalau tidak bervariasi juga kalau penggunaannya maksimal ya kan, keterbatasan kemudian menjadi kelebihan kan bisa gitu. Ini jadi kalau kurang bervariasi itu keterbatasan gitu ya? Iya. Iya. Iya, Pak. Itu bosan itu gurunya apa peserta didiknya yang bosan? Peserta didiknya, Pak. Memangnya apa pertanyaanmu ke peserta didik sehingga mereka atau Helen simpulkan bosan tuh, pertanyaannya apa sih ketika awal-awal atau ketika penelitian itu? Bagaimana pertanyaannya, Pak ya? Iya. Soalnya itu yang saya highlight ya, karena jadi dasar tuh. Ya kan? Jadi ya sembari dicari, jadi produk ini menurut Helen kebutuhan di sana ya? Iya, Pak, karena kan saya melihat ini di era globalisasi ini kan udah maju. Terus mereka itu banyak yang belum tahu tentang bidar. Karena Oh, saya jelas lah. Saya juga nggak tahu apa tadi, bidar ya? Bidar Ya, Pak. kenapa? Saya juga nggak tahu loh itu. Berarti Bidar saya ketinggalan itu, juga ya berarti ya? bidar itu biduk selancar, Pak. Jadi permainan tradisional yang dipakai untuk masyarakat setempat. Bukan, kalau e-modulnya tadi kan global terus ke teknologi ya kan? E-modulnya dikembangkan pakai apa? Pakai APIET, Pak, aplikasi APIET di web. Nah, saya juga nggak tahu itu, nggak paham saya. Berarti saya juga ketinggalan gitu ya? Saya kena hukum yang kamu berikan tadi soalnya. Kena vonis saya kan, dari yang Helen bilang tadi. Siapa tahu dosen-dosenmu di biologi juga nggak tahu tuh. Apa tadi namanya? APIET. APIET. Iya, APIET. Iya, makanya. Jadi kita semua kena vonis nih. Ya gurunya kan kena vonis tadi kan. Iya.
Oke, nggak apa-apa lah. Saya terima sih. Jadi kritik lah buat saya juga. Baik, di sini sudah hadir pembahas utama, Ibu Aulia Novitasari MPD. Silakan Bu Aulia. Baik, terima kasih kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya untuk siapa ini panggilannya, Helen ya? Iya Bu, Ya, Helen Bu. sudah masuk ke tahap seminar proposal. Langsung saja ya. Alasan Helen melakukan penelitian ini apa? Alasan saya berdasarkan prariset yang dilakukan baik di SMA Negeri 1 Martapura maupun di SMA Negeri Martapura belum pernah menggunakan modul berbasis kearifan lokal setempat. Selanjutnya, peserta didik hanya menggunakan buku cetak dan LKS sebagai sumber belajar. Berdasarkan angket observasi peduli lingkungan peserta didik yang saya bagikan, menunjukkan dari masing-masing kelas, setiap aktivitas peserta didik terlihat nilai di bawah 60%, termasuk dalam tingkatan kurang sikap peduli lingkungan. Sehingga aktivitas-aktivitas tersebut perlu ditingkatkan dan dikembangkan kembali. Berdasarkan alasan tersebut, maka saya memilih judul ini, Bu. Oke, Helen, di tabel 1.1 observasi, benar ini Helen melakukan observasi langsung? Iya, Bu. Melihat langsung semua yang ada di tabel peserta didik ini sesuai dengan kriteria yang dimunculkan Helen di dalam tabel? Iya, Bu. Observasinya seperti apa? Saya observasi membagikan angket dan wawancara kepada pendidik dan peserta didik, Bu. Observasi itu apa sih, Helen? Observasi itu meninjau lapangan secara langsung, Bu. Jadi kita turun ke lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya yang sedang terjadi. Gitu. Jadi di tabel kriteria yang Helen masukkan itu semua Helen lakukan observasi? Iya, iya Bu. Iya. Iya. Coba dilihat di tabel pertama, apa itu? Observasi sikap peduli lingkungan peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 1 Martapura. Kriterianya seperti apa untuk melihat yang pertama saja, yang bagian yang pertama? Pertama itu dilihat dari aktivitas peserta didiknya, Bu. Di situ kan ada beberapa aktivitas peserta didik seperti menjaga kebersihan rumah, membuang sampah pada tempatnya, mematikan lampu yang tidak digunakan, menjaga kebersihan lingkungan kelas, menggunakan air seperlunya, membersihkan alat dan bahan praktik, membersihkan kamar tidur, merawat tanaman sekolah, dan merawat hewan peliharaan. Nah, itu yang Ibu maksud. Apakah itu Helen mengobservasi langsung? Saya membagikan angket, Bu. Jadi, nah, nanti Helen cek kembali ya pengertian observasi dengan analisis kebutuhan atau dengan yang Helen lakukan di sana, gitu ya. Kemudian kearifan lokal. Kearifan lokal itu apa, Helen? Kearifan lokal adalah tindakan masyarakat dalam mengelola potensi lokal yang ada di daerah tersebut, Bu. Itu adalah suatu karakteristik atau ciri khas dari suatu daerah. Ini pengembangan modul kan ya? Ya. Ya, di sini Helen menuliskan hasil observasi dan angket. LKS belum berbasis kearifan lokal. Kemudian buku cetak kurang kurang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian cukup tebal, kurang variasi. Nah, maksud Ibu, kan ini nanti Helen mau melihat nih pengembangan modul yang Helen lakukan dibandingkan dengan, bukan bandingkan ya, maksudnya melihat kegunaannya dengan tadi dibandingkan dengan buku cetak. Nah, maksud Ibu di sini daripada nih Helen menuliskan bahwa buku yang ada di sana ya LKS tadi sudah memakai LKS, kemudian di sana bukunya cukup tebal, kemudian kurang variasi. Yang Helen lakukan itu adalah analisis kebutuhan tentang bahan ajar yang ada di sana sesuai dengan indikator atau kriteria sikap peduli lingkungan. Misalnya dibuat tabel ya, tadi kriteria pertama atau indikator pertama itu apa,
tidak membuang sampah sembarangan misalnya. Dibuat tabel, nah dari bahan ajar yang ada di sana itu ada berapa? Misalnya ada 3 atau 4 dibuat tabel. Oh di bagian bahan ajar yang A nih miliknya penerbitnya siapa nih? Ternyata indikator yang ini belum ada. Kemudian bahan ajar yang kedua ini indikator mana saja yang belum ada. Gitu. Nanti kan bisa dilihat perbandingan bagan atau tabel yang Helen buat dengan nanti setelah Helen membuatnya gitu ya. Daripada di sini Helen menuliskan cukup tebal, kemudian kurang variasi, kemudian di sana menggunakan LKS. Nah kan kalau orang nanya apa salahnya memang menggunakan LKS kan begitu ya. Nah jadi nanti sebaiknya yang di bagian sini silakan Helen baca kembali, kemudian tambahkan data pendukungnya, gitu ya. Kemudian di tabel 1.3 itu ada nilai ulangan harian semester genap pencemaran lingkungan. Nah, maksud Ibu, tabel ini nih untuk apa ya, Helen? Oh, untuk ini Bu, sebagai nanti perbandingan, kan waktu saya membuat modul itu kan nanti ada latihannya. Jadi ini sebagai pembanding Bu. Kalau sebelum saya membuat e-modul sama setelah membuat e-modul itu bagaimana gitu Bu, untuk sebagai pembanding. Pembanding tentang apa? Kan di sini variabel terikat yang Helen gunakan itu adalah sikap peduli lingkungan. Nah, maksudnya pembandingnya apa? Ada nilai materi ini Bu, pencemaran lingkungan. Bukan, maksud Ibu belum masuk ya pertanyaannya. Maksud Ibu hubungannya dengan variabel terikat kan di sini Helen ini mau mengembangkan modul berbasis kearifan lokal terhadap sikap lingkungan ya, sikap peduli lingkungan ya. Nah, maksudnya yang Ibu tanyakan ketika Helen menampilkan ulangan harian ini nih untuk data pendukung apa Helen? Apakah ketika ulangan harian rendah, sikap peduli lingkungan itu rendah gitu. Atau begini, kalau memang Helen masih atau ingin ya tetap menampilkan tabel 1.3, silakan Helen cari jurnal pendukung di bawah tabel itu dituliskan. Jadi misalnya nih bahwa memang ketika sikap peduli lingkungan yang rendah atau nilai pencemaran lingkungan yang rendah ini memang mengakibatkan sikap peduli lingkungan yang rendah. Jadi ada teori itu di bawah tabel gitu ya. Jadi maksud Ibu tabel itu ada gunanya. Ketika Ibu baca ini maksudnya mau mengarah ke mana gitu ya. Kemudian deskripsi di bawah tabel itu kalau memang sudah ada di tabel tidak perlu dituliskan kembali gitu ya. Kemudian wawancara nih ya. Wawancara ini kan data pendukung. Tadi kenapa sih pentingnya melakukan penelitian ini atau tentang keadaan media yang ada di sana gitu kan ya. Di sini Helen menuliskan bahan ajar belum kearifan lokal. Kemudian Ibu Sri menyatakan bahan ajar berbasis kearifan lokal cukup membantu menyampaikan materi. Nah kan kalau orang membaca ini, lah ibunya kan sudah tahu ngapa ibu itu tidak melakukan gitu ya. Jadi maksud Ibu wawancara ini cukup mengarah ke yang memang terkait dengan media yang ada di sana dan mengarahkan pentingnya pengembangan modul ini gitu. Kalau terkait tentang memang modul yang berbasis kearifan lokal ini penting, silahkan di bagian situ tambahkan data pendukung misalnya dari kajian relevan ya atau penelitian yang terdahulu gitu ya. Jadi jangan katanya Bu Sri ini kan belum melakukan gitu ya. Kemudian pembeda nih di bawah bagian latar belakang itu ada pembeda mengapa melakukan penelitian ini karena belum pernah dilakukan di SMA Negeri 1 Martapura ya. Jadi maksud Ibu di bagian itu jangan memasukkan belum pernah dilakukan, sebaiknya Helen itu memasukkan kearifan lokal ini tadi, kearifan lokal yang di sana tadi hubungannya dengan sikap peduli. Oh, nanti pembaca kan melihat, oh di sana itu memang ada loh kearifan lokal yang bisa meningkatkan atau memberdayakan sikap peduli lingkungan, tapi belum pernah dilakukan atau misalnya belum pernah digunakan di dalam pembelajaran, sehingga penting nih kalau dimasukkan di dalam bahan ajar, gitu ya. Nah tadi kearifan lokal itu apa yang mau Helen munculkan yang hubungannya dengan sikap peduli lingkungan gitu ya. Yang sampai kearifan lokalnya lain dengan yang sikap peduli lingkungan gitu ya. Kemudian identifikasi masalah ini untuk yang 1, 2, 3 menurut Ibu
tidak ada masalah ya. Tapi yang keempat, ini tolong diperbaiki. Nah, jadi bagian masalah saja yang dimasukkan di dalam identifikasi masalah, gitu ya. Jadi bisa apa ya, redaksinya diubah, bukan dibuang, redaksinya diubah, diganti dengan permasalahan, gitu ya. Kemudian rumusan masalah yang ditambahkan ya, bagaimana karakteristik atau proses pembuatannya. Jadi proses pembuatannya kan nanti ada ya di dalam kesimpulan menggunakan proses pengembangan R&D-nya siapa. Jadi tambahkan di rumusan masalah bagaimana karakteristik pengembangan modul apa gitu ya. Iya, Bu. Kemudian satu lagi, ini karena yang lainnya Ibu rasa sudah baik. Nah ini yang bagian R&D, yang uji coba lapangan, yang bagian ketiga. Nah, yang halaman 61. Nah, di situ Ibu bingung. Ini kan sudah uji coba lapangan ya, sudah tahap 3 dengan R&D yang Helen gunakan. Nah, di bagian itu kok ada bagian lagi, ada bagian apa ini? Tahap yang halaman 61. Nah, itu maksud bagiannya seperti apa ya? Karena kan sudah uji coba lapangan kok ada revisi lagi gitu. Oh, itu ya, Bu. Itu ini Bu, bagian uji coba produk. Bagian 61. Itu jadi rangkaian uji coba produk saya, Bu. Jadi kan itu kan sebelumnya saya kan buat draft modul pembelajaran sains berbasis kearifan lokal materi ekosistem. Nah, pada tahap 1 ini review ahli materi, kemudian dianalisis hasil review. Kemudian itu kan hasil revisi satunya. Nah, bentar Helen, maaf. Helen kan pakai R&D-nya siapa tadi namanya? Nah, bagian itu di halaman 61 itu kan udah uji coba lapangan 3. Berarti kan sebelumnya sudah ada tahapan kan ya? Nah, maksud Ibu kok di situ ada uji coba lapangan, prosesnya seperti itu lagi, so ada revisi lagi, ada proses validasi lagi. Nah, itu maksud Ibu bagian itu memang benar di bagian tahap itu atau memang si Helen ini mengulang gitu? Karena di situ tulisannya uji coba lapangan. Gitu ya, nanti dicek kembali sama Helen ya, dibaca lagi apa betul itu atau memang Helen memasukkan yang lain lagi, gitu ya. Mungkin dari Ibu itu saja. Saya kembalikan ke ketua sidang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aulia atas pembahasannya. Banyak ya Helen ya. Masukannya silakan diakomodasi ya. Nanti setelah ini konsultasikan ya, mungkin ada komentar langsung saja Pak Supriyadi. Baik, terima kasih Pak Ardian. Mohon maaf saya izin untuk tidak menghidupkan kamera. Tim Munakosah yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya ucapkan selamat untuk Sutra Helen yang telah munakosah hari ini. Sempro, Pak. Oh, sorry. Sempro hari ini saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Aulia tadi sudah memberikan banyak masukan. Ada beberapa pertanyaan dasar kita bicara soal identifikasi masalah. Ya kan tadi. Ini kelihatannya Sutra Helen nanti perlu ngajak ngobrol sama Bu Aidi untuk menemukan riset gap. Nah, Bu Aidi lagi mengkaji tentang itu. Dan nanti kita unduh ilmunya untuk bagaimana Sutra Helen bisa menemukan identifikasi masalah. Karena tadi ada beberapa catatan penting soal identifikasi masalah ya, yang kelihatannya belum menukik pada apa sih persoalan yang ada di sekolah, gitu. Terutama soal data-datanya. Dan sebetulnya di saat bimbingan juga sudah saya tanya. Setiap pembicaraan kita terkait dengan informasi yang ditaruh di proposal kita itu basisnya data atau informasi ya. Ada dukungan-dukungan teoritiknya. Misalnya kamu bilang, oh ternyata di sana saya selalu bilang itu kalau bimbingan ketika menemukan identifikasi masalah selalu ketemu kata-kata
di sekolah tersebut belum pernah menerapkan model bla bla bla. Akhirnya ketika diuji di seminar proposal itu bikin blunder. Ketika ditanya so what kalau memang mereka belum menerapkan. Nah ini kelihatannya tadi pengembangan ini juga ditanya pada soal yang sama. Nah nanti makanya kita akan diskusi tentang riset gap-nya atau analisis kebutuhan ya kalau misalnya pengembangan. Kenapa sih penelitian ini butuh? Kenapa model atau pengembangan atau media atau model itu kita butuhkan untuk hal ini? Itu tolong diingat. Termasuk sikap peduli lingkungan, kamu harus bisa menghubungkan apakah persoalan nilai ulangan tadi cocok dengan masalah sikap peduli lingkungan sebagai data. Data juga harus diperiksa gitu, ada hubungannya atau tidak. Tapi yang jelas di bagian latar belakang masalah nanti akan kita diskusikan kembali. Nah, kemudian kalau penelitian ini penelitian pengembangan kan? Iya. Kamu pakai alur apa? Tesmer, Pak. Tesmer. Desainnya desain apa? Desainnya formative evaluation Tesmer. Nah, itu kan seharusnya Sutra bisa bikin semacam pemetaan ya atau matrik gitu ya. Dari masing-masing tahap itu tuh dibikin semacam matrik dan nanti jadi rubrik. Misalkan pada saat format, pada saat evaluasi itu apa yang harus dilakukan. Dan itu akan menjadi acuan atau rel bagi Sutra ketika nanti akan melakukan penelitian. Pada saat format itu apa yang harus dilakukan? Misalkan. Itu di breakdown dulu. Pada saat evaluasi itu apa yang harus dilakukan? Kamu harus definisikan, deskripsikan dulu dari indikator-indikator yang masih bonggol itu menjadi indikator-indikator operasional. Jangan sampai tadi bingung alurnya seperti apa nih, mau gimana nih langkah-langkahnya. Gitu. Nah, kemudian ketika ditanya novelty, bisa menjawab tadi? Bisa, Pak. Ada kebaruan dari penelitian ini. Iya. Apa yang kebaruan dari penelitian ini? Jadi Festival Jerami dan Bidar itu belum pernah dikaitkan dengan materi pencemaran lingkungan pada materi pencemaran lingkungan, Pak. Terus kalau misalkan dikaitkan dengan materi pencemaran lingkungan, barunya apa? Kan pembuatan e-modul, Pak, untuk membuat e-modul. Jadi kita patokannya untuk apa? Festival Jerami sama Bidar ini nanti dimodifikasi untuk dibuat menjadi modul. Nah, isinya itu pencemaran lingkungan. Nah, hasilnya nanti diharapkan untuk dapat meningkatkan sikap peduli lingkungan peserta didik. Oke, coba bisa nggak diberikan sedikit gambaran cerita tentang bagaimana festival tersebut tadi misalnya bisa membangun sikap peduli lingkungan. Gambarannya seperti apa sih? Festival Jerami itu festival yang diadakan di Bendungan Perjaya, Pak. Nah, itu melibatkan kurang lebih 500 orang. Jadi, di dalam festival tersebut, itu masyarakat setempat itu menggunakan jerami sebagai media untuk membuat patung-patung. Nah, masyarakat percaya bahwa festival jerami itu diadakan untuk rasa syukur kepada Tuhan yang mana telah melimpahkan potensi lokal yang ada di sekitaran Sungai Komering. Nah, terus kan Oku Timur itu dikenal sebagai lumbung padi. Nah, makanya dengan adanya potensi itu, maka masyarakat itu percaya bahwa kalau kita menjaga alam, maka alam akan memberikan manfaatnya kepada kita. Di mana letak ada aktivitas misalkan mengungkap tentang nilai-nilai menjaga alamnya kalau dari festival tadi? Tiba-tiba loncat. Memakai jerami jadi patung, kemudian menjadikannya sebagai festival atau simbol-simbol tradisi misalkan, letak peduli lingkungannya di